A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatima alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini seperti hanya pagi-pagi yang kita dapatkan, kita diperintahkan untuk kembali mempersiapkan diri. Allah beri kesempatan yang baru di setiap pagi dengan lembaran putih yang bersih. Untuk itulah maka diperintahkan bagi kita untuk memulai pagi sejak dini hari dengan sholat malam, kemudian berzikir dan kemudian kita ingatkan diri kita bahwa pagi ini kita dihidupkan kembali untuk bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan bagian-bagian agar bisa menyempurnakan dan menambah tabungan amalan-amalan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang kecerdasan imaniyah Sebelum kemarin kita membahas tentang kecerdasan amaliyah saya akan memberikan gambaran tentang tahapan perilaku manusia pada kebaikan. Jadi dalam ilmu sosial itu kita dihadapkan pada berbagai bentuk dan sifat yang ada di sekeliling kita. Nah, kita akan lihat bahwa orang yang punya keimanan itu nanti langsung berada pada titik yang ada di tengah tidak nilainya tidak sangat rendah Seperti kita pahami bersama, setiap orang siapapun dia itu di dalam hatinya selalu merasa cocok dekat dan berbahagia dengan kebaikan. Walaupun itu sesuai dengan definisi manusia Artinya setiap orang itu punya definisi yang beda tentang baik Namun karena ini sebuah ilmu, maka marilah kita lihat bahwa ternyata memang orang-orang yang hidup dengan keimanan itu memang punya tingkatan yang cukup tinggi sehingga kemudian akan bisa memproses dirinya menjadi lebih baik dalam waktu yang cepat Itu tadi yang kita sebut nanti dalam proses hidup itu memerlukan sebuah kecerdasan. Tadi tahapan manusia itu yang pertama, setiap manusia itu mengenal kebaikan. Setiap manusia itu mengenal kebaikan Entah bisa diterjemahkan dalam bentuk definitif kebaikan itu apa, atau secara otomatis secara naluri setiap manusia itu bisa berbuat baik. Nah, orang yang baik pada tahapan terendah yang nomor satu, tahapan pertama itu adalah orang yang berbuat baik saat mood. Mood di dia itu ada orang itu yang berbuat baik hanya saat mood lagi kepengen baik, lagi seneng, lagi bahagia, maka kemudian dia bisa berbuat baik, bisa berbuat baik. Itu tahapan terendah, tahapan terendah.
Artinya kalau tidak sedang mood, ya dia kelihatan jelek. Atau maksud berbuat baik itu dia tidak peduli. Ya. Dan ini memang menjadi gejala yang sangat memprihatinkan di masyarakat, karena memang opini yang dibuat lewat film, lewat iklan, ya, bacaan itu membawa suasana manusia zaman sekarang itu suasana cuek, ya. Suasana cuek. Nah, itu yang kemudian menjadikan bagian luhur dari manusia untuk terus berbuat kebaikan itu terhambat, ya. Maka yang pertama itu setiap manusia itu ya bisa berbuat baik, yaitu berbuat baiknya dia lagi sedang mood, itu pada tahapan terendah, ya. Kemudian yang kedua, ya, tahapan selanjutnya ada orang yang sudah bisa berbuat baik dengan maksud tertentu, ya, dengan maksud tertentu. Misalnya ya, ketika ulang tahun kepengen manggil, ya, biar ikut seneng, ya, kemudian membagikan makanan, ya, ketika ini gitu, ya, atau kita kepengen menunjukkan bahwa saya itu seorang teman yang baik, ya, kemudian dia ngajak teman-temannya untuk kuliner misalnya begitu, ya. Artinya sudah ada maksudnya. Kalau yang pertama tadi ya sekedar mudi kepengen aja, tiba-tiba kepengen berbuat baik gitu, ya, tiba-tiba kepengen berbuat baik. Nah, yang kedua ini sudah punya maksud, artinya dia sudah hidupnya itu sudah punya proses yang dia punya harapan-harapan tertentu, ya. Kalau dalam bahasa anak muda itu ya, ketika dia seneng, ya, sama seseorang, berharap pada seseorang, ya, maka kemudian dia melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, ya. Atau dalam bahasa yang masih dengan maksud tertentu itu ada sekarang tuh musimnya bagaimana mengingatkan tentang tahajud, ya. Ketika tahajud semua grup-grup di bel, semua di WA, ya, ada tanda khusus, tapi setelah itu kemudian tidur kembali misalnya gitu. Hanya kepengen orang mikir, wah ini orang ini baik ini, setiap tahajud mengingatkan. Ya mengingatkan aja, habis itu tidur, itu masih ini. Artinya berbuat baiknya karena maksud tertentu. Kalau tidak ada maksud, ya, maka dia juga ini, maka kadang kita lihat ada orang tuh yang bisa baik sekali sama seseorang, tetapi dia tidak peduli dengan yang lain. Itu juga diperparah misalnya banyak sekali dalam bentuk keluarga itu, ya. Itu ada seseorang anak itu yang sedemikian rupa, ya, kalau sama sahabatnya, kalau sama temennya, tapi dia tidak peduli dengan saudara dan orang tuanya misalnya begitu. Itu bentuk tadi yang kedua, ya. Artinya ada perilaku kebaikan itu hanya karena maksud. Maka kalau seseorang itu tidak punya banyak, ya, tidak punya banyak pengetahuan, ya, itu juga mungkin ya cuek-cuek saja. Misalnya begini, ada orang tuh yang tidak tahu kalau bertetangga itu ya saling menolong, saling mengingatkan, ya, ya memberikan perhatian gitu, ya. Kemudian misalnya ada tetangga yang sakit, ya. Nah, ini ada tetangga yang sakit, emangnya kenapa, ya kan? Orang sakit-sakit sendiri, sokat sakit terus, ya, kita yang suruh repot misalnya gitu, ya. Itu namanya kurang pengetahuannya tentang bertetangga, ya. Atau kemudian ada orang meninggal, ini bapak ini meninggal, lah ya wong wis tuwa meh ngopo, ya kan? Ini ya sudah, artinya dia ya sudah meninggal, ya sudah, kok repot ya. Memang kalau kemudian kita ke sana ngapa bisa hidup misalnya begitu, ya. Ada yang begitu karena memang pengetahuan. Maka sekarang itu orang itu karena memang iklannya dibuat sedemikian rupa, ya. Itu orang paling seneng itu hidup tanpa konsekuensi tetangga, ya. Ada apartemen, ya. Ada cari rumah-rumah yang tidak begitu banyak orangnya, ya. Rumah dekat kuburan, ya, itu tanpa konsekuensi, ya. Paling konsekuensinya ya ketika ada suara-suara aja takut, ya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik pada orang yang disukai, ya. Nah, ditambah ketika ada maksud, ya, ada orang itu yang disukai, yang dihormati, ya, yang dia kemudian segan, ya. Nah,
Itu artinya proses mahabbahnya itu sudah mulai berkembang, karena memang kalau misalnya ya dia punya perhatian, misalnya perhatian pada keluarga, ya maka ketika dia berbuat baik dia akan memberikan ya sebanyak keluarga yang memang dia dekat, kan gitu. Nah itu sudah mulai perhatian terhadap sosialnya lebih luas gitu ya, lebih luas. Kalau apa namanya tadi yang lagi mood tadi kan dia sudah tidak peduli. Kadang ada orang yang mengatakan saya itu hidup tidak butuh teman, tidak butuh sahabat. Karena saya kira itu justru akan memperbanyak masalah. Ada orang yang berpendapat begitu ya, karena tadi tidak mau repot, nggak mau konsekuensi ya. Ini yang ketiga, berbuat baik pada orang yang disukai. Dan ini ya memang secara manusiawi itu begitu ya. Saya pernah mendapatkan ya, saya sering mendapatkan perhatian ya, sering mendapatkan perhatian teman-teman ya. Karena ya memang kita juga sudah dekat, sudah bergaul ya cukup lama gitu. Tapi saya lihat respon kebaikannya itu tidak pada semua ya. Maka ketika saya bilang kalau kamu tuh suka berbuat baik, ngasih sesuatu, menolong sesuatu tuh kamu lakukan kepada banyak orang, maka kehidupanmu akan menjadi berkah ya, mendapatkan berkah yang besar. Kemudian katanya saya belum bisa ya, kalau harus memberikan perhatian pada semua orang. Atau begini, saya pokoknya lebih srek ya, kalau saya itu melakukan sesuatu untuk budiah saja nanti yang menyebarkan gitu ya. Itu kadang-kadang ada proses-proses yang memang kita butuhkan ya, agar kita itu bisa mempunyai rahmah yang besar. Dan salah satunya bagaimana kita punya rahmah itu ketika kita memang bisa banyak berbuat kebaikan, termasuk banyak memperhatikan ya. Nggak bisa kalau sedikit gitu, tidak bisa berkembang. Nah ini tadi yang disebut mengenal kebaikan itu ada 3 hal. Mereka sempat juga berbuat baik, tapi karena tadi ada hal-hal tertentu. Nah selanjutnya ya ada yang disebut menanam kebaikan. Proses kehidupannya itu sudah sampai pada menanam kebaikan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tujuan hidup itu adalah menanam kebaikan. Dia sudah bisa merasakan bagaimana bahagianya orang berbuat baik ya. Itu. Dan Allah akan memberikan perasaan itu pada orang yang memang suka berbuat baik. Ya. Jadi 1 nomor 3 tadi bukan kemudian jelek, enggak, prosesnya memang begitu. Tapi memang harus diperluas. Ya. Jadi kalau kita hanya punya pengertian bahwa berbuat baik itu baik, bahwa hidup itu adalah menanam kebaikan dan tidak berbuat, maka hatinya pun tidak akan subur. Ya. Hatinya pun tidak akan subur. Ya seperti hanya sumur, masing-masing orang beda ya. Kita tuh buat sumur. Itu ada yang 4 meter sudah keluar ya airnya, ada 5 meter, 10 meter, ada yang 20 meter. Baru airnya keluar, kemudian nyumber. Nah, itu tadi itu kebiasaan kita melihat, kebiasaan kita mendengar, kebiasaan kita itu suka ya pada proses-proses kebaikan. Maka tadi kalau kemudian terus ya bergaul, maka diperintahkan kepada kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya. Ada sebuah cerita itu ada seorang anak itu ya namanya juga anak-anak ya, anak muda masih SMP, SMA itu. Wus sukanya main, sukanya begitu. Pada suatu kali sama bapaknya itu saking sulit ya, maksudnya nggak peduli lah ya. Kadang-kadang kalau anak muda itu bahasanya bukan nggak mau berbuat baik ya, pokoknya dia ya semaunya tadi. Sama bapaknya diajak ke UGD, ya diajak ke UGD di situ. Kita nunggu apa sudah, pokoknya di sini dulu. Ketika di UGD itu ya, itu dia melihat banyak orang ya, yang ada yang kecelakaan, ada yang suasananya itu sudah sedemikian ngeri. Kata dia, sudah kita pergi aja, nunggu apa, ini kayak begini. Tapi ternyata pada suasana begitu itu cukup menyentuh hatinya ya. Karena memang manusia itu hatinya akan tersingkap tabir ananiahnya ya,
keakuannya itu ketika berada pada dekat sakaratul maut, pada bahaya melihat orang-orang dalam keadaan sakaratul maut ya, dan sakaratul maut itu sendiri ya, itu bisa apa namanya ya, seperti ditunjukkan orang yang apa namanya sejahat kayak apapun ya, dia berhadapan dengan bahaya yang akan kira-kira membahayakan nyawanya, itu langsung tersingkap satu hal yang akan disebut adalah Allah ya. Nah makanya tadi bapak itu gitu diajak gitu ya, sudah lama, terus ditanya itu apa namanya, gimana kalau kamu seperti itu, oh ya ngeri ya. Makanya orang itu ya kita memang ya harus memperhatikan ya, agar ketika kemudian kita dalam keadaan yang seperti itu ada ya amal-amal yang bisa kita harapkan menolong ya keadaan kita menjadi lebih mudah ya, menjadi lebih ini gitu ya. Nah itu tadi ada orang yang kemudian, makanya kalau belumnya didekatkan, diajak, entah itu ada baksos, entah ke tempat anak yatim dan sebagainya, didekatkan terus diajak gitu ya, sampai kemudian muncul sebuah pemahaman bahwa menanam kebaikan, berbuat baik yang banyak itu adalah bagian yang sangat membahagiakan kehidupan ya. Itu sehingga tadi tahap kedua, kita tipe-tipe orang yang sudah mulai menanamkan kebaikan ya. Yang nomor 4 ya, ini membiasakan berbuat baik ya. Jadi ada orang yang prosesnya itu sudah sampai tahap membiasakan berbuat baik ya. Ya entah dari rumah mungkin membantu, mulai dari membiasakan tertib ibadah, mendoakan, membantu orang tua, menyapa, memberikan sesuatu, membagi bagian yang dia punya dan lain sebagainya itu ya. Maka di sini saya tuliskan membiasakan berbuat baik sehingga tetap bisa berbuat baik saat sakit, saat sedih, saat lemah, saat kalah. Itu bagian dari kita mengetahui apakah diri kita, kebiasaan kebaikan yang kita lakukan baik itu bentuknya tadi, baik bentuknya itu ibadah, baik bentuknya lisan, bentuknya memberikan sesuatu, itu terus dilatih. Dan kita tahu apakah itu sudah menjadi bagian aktivitas kebiasaan menanam kebaikan itu ketika tadi kita tetap bisa berbuat baik saat sakit, saat sedih, saat lemah, saat kalah ya. Nah itu berarti Allah sudah memberikan kepada kita keistiqomahan ya. Istiqomah itu diberikan setelah orang itu punya kebiasaan yang kuat ya, teruji ya, maka kemudian dia akan diberikan keistiqomahan. Apa maksud diberikan istiqomahan itu? Ya karena setelah diberikan istiqomah, Allah akan memasukkan ke dalam dadanya itu sikap optimis dalam segala keadaan ya. Sikap optimis ya. Kalau dulu terkenal ada bahasa wis rak popo, apa-apa rak popo ya, karena semua akan bisa dilakukan ya, dilakukan. Sikap optimis. Kemudian menghilangkan suasana sedih. Sedih itu berkaitan dengan apa? Sedih itu berkaitan dengan segala macam yang dilihat. Ya, kita itu kalau orang itu sering jalan-jalan ya, melihat segala sesuatu yang bukan miliknya ya, itu perasaan sedihnya jadi bertambah. Nah sekarang lebih ruwet lagi, kita tanpa jalan-jalan itu bisa melihat bagaimana perkembangan barang ya, ada sepatu, ada sandal, ada macam-macam itu ya. Itu sehingga menyergap ya perasaannya itu ya. Kita kadang-kadang merasa tidak punya ini, tidak punya itu dan lain sebagainya gitu. Ya, ini membiasakan berbuat baik ya. Itu setelah tadi ada proses ya, proses mengajak. Makanya memang dalam keluarga, kemudian komunitas, dalam majelis ya, itu harus selalu dibiasakan dan dilatih untuk berbuat baik ya. Agar ini tahap keempat ini sudah mulai tahap memahami ya tentang tujuan hidup. Nah, kemarin berkaitan dengan kecerdasan imaniyah tadi ya, bahwa orang yang punya iman itu posisinya langsung ada di posisi yang keempat ya.
ya ngirit waktu gitu ya. Posisinya sudah ada di posisi keempat dan itu posisi yang cukup fondasi yang cukup kuat. Karena nomor 4 itu adalah bagian fondasi dari bangunan kebaikan. Ya. Maka kita sering berdoa untuk keistiqomahan itu ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya. Itu doa untuk agar kita bisa istiqomah, tidak dipalingkan, ya, setelah itu. Nah, kemudian yang nomor 5, ya, yang nomor 5 adalah setelah membiasakan, maka kemudian akan muncul, ya, oleh Allah akan dibangunkan, ya, perbuatan baik yang tanpa pamrih. Orang ada yang mengatakan begini, apa ada orang berbuat tanpa pamrih, ya. Itu hanya bisa dilakukan ketika kemudian Allah memasukkan, ya, keimanan yang terus dia pakai untuk latihan itu ke dalam hatinya. Maka yang dimaksudkan tanpa pamrih itu kemarin kita sampaikan, besok kita ulang lagi dalam kecerdasan amaliyah itu menjadi bagian yang nomor 1 kalau di keimanan, ya. Bahwa seluruh amal itu harus kita pastikan berada pada ketentuan, ya. Dan itu dilatihkan terus kepada manusia. Manusia sekarang itu seolah-olah sangat tidak cocok dengan ketentuan, ikatan-ikatan, ya, merasa ya tidak bebas berbuat gitu. Padahal hal kecil yang sering saya sampaikan, hidup itu seperti kita main film, ya. Dan orang yang daftar, ya, untuk jadi bintang film, panjang, ya, prosesnya. Ketika kemudian mau jadi bintang film, dia akan disodori skenario, ketentuan yang tidak boleh sedikit pun dilanggar. Dilanggar out. Dan orang paham. Sampai kefahamannya itu sedemikian dia menyempurnakan. Ketika dia daftar masih pakai kerudung dan tuntutan skenario itu kemudian melepas kerudung, dia akan melepas kerudung. Dia katakan ini tuntutan skenario. Padahal skenario Allah itu adalah skenario sekecil apapun yang kamu lakukan adalah bagian kemudahan untuk esok hari, bagian keberkahan untuk fid dunya wal akhirat. Tetapi orang tetap tidak mau. Orang tetap merasa bahwa itu sebuah tekanan, ya. Itu sebuah tekanan. Maka seringkali yang namanya berbuat baik itu, kebaikan itu benar-benar berbentuk nilai kebaikan yang tinggi manakala orang memahami dari titik ini. Bahwa sesungguhnya kebaikan itu adalah sebuah perbuatan yang memang tanpa pamrih. Orang mengatakan apa bisa, memang tidak bisa kecuali dengan keimanan. Kecuali dengan keimanan, banyak sekali, ya, yang Allah tunjukkan dalam berbagai peristiwa hal-hal yang bisa dilakukan manusia tanpa pamrih, ya. Nah, yang disebut tanpa pamrih dalam bahasa syariat itu ikhlas. Sesuai dengan perintah, ketentuan atau tidak melanggar, ya, caranya benar atau tidak menimbulkan madorot, ya, kemudian tertib itu, ya, disempurnakan terus menerus, ya, itu bagian yang tanpa pamrih, ya. Bagian tanpa pamrih yang banyak dicontohkan itu salah satunya membantu rumah tangga. Dicarikan nama sekarang asisten rumah tangga, ART, ya, untuk memperhalus. Sebenarnya itu tetap mulia, ya kan, sampai dikatakan kalau kemudian dia melakukan tanpa pamrih itu maksudnya dia lakukan kerjaannya itu sebagai sebuah pertanggungjawaban karena itu dibebankan kepada dia, ditugaskan pada dia, dan dia mengambil tugas itu. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi padanya bahkan sampai mati, dinyatakan mati syahid, ya. Pembantu itu sederhana saja, dia akan masuk surga ketika dia mengurus, ya, apa-apa yang berada pada tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya, ya. Nanti jangan-jangan malah pembantunya yang masuk surga duluan, ya kan? Ikhlas, caranya benar. Itu tanpa pamrih. Jadi yang namanya menanam kebaikan itu, ya, itu dia membiasakan kebaikan sampai. Jadi sampai tidak ada pamrih. Kalau dalam bahasa ayatnya itu mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kepada kamu apa-apa kecuali terus-menerus membersihkan,
muhlisin, membersihkan jalan ya menuju penegakan aturan-aturan yang dengan itu manusia akan merasakan rahmatan alamin yang besar, membersihkan ya. Artinya ketika kemudian kita banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu karena kepengen mendapatkan kemanfaatan dunia ya, maka dia tidak mendapatkan akhiratnya ya. Dicontohkan di doa di Al-Baqarah ayat 200 itu yaitu asbabun nuzul doa sapu jagat itu. Ada orang haji ya, ada orang haji. Kalau kita itu di haji itu dilarang untuk banyak bicara, disuruh banyak dzikir, mengingat Allah. Agar apa? Ya, agar ketika berdoa pun dia meminta sesuatu yang akan menghubungkan, ya, menghubungkan terhadap kemudahan dan keberkahan di bumi dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Tapi kadang-kadang kita itu ya karena tadi kita itu ditekan dengan berbagai kilatan-kilatan haji yang macam-macam. Ya. Ada orang tuh yang kalau dalam bahasa konsentrasi dunianya itu ya sekedar ya Allah seneng ya orang punya mobil itu, seneng ya punya rumah tingkat itu ya. Wah aku besok kepengen ya udah usah kaya-kaya banget ya, rumahnya tingkat 2 saja ya kan, punya mobil, punya kolam renang, punya dan sebagainya. Itu kemudian ketika berdoa pun konsentrasinya pada dunia digambarkan di situ. Kemudian mereka berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah mudah-mudahan aku selamat dunia ya Allah, berkailah aku dunia ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak. Cuma begitu saja. Maka Allah mencabut ya bagian akhiratnya. Tapi ada sebagian orang yang tahu bahwa hidup itu adalah menanam kebaikan dan mereka berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dalam susunan kalimat bahasa Arab itu yang penting adalah kalimat yang akhir dulu ya. Kalau kamu kepingin mendapatkan dunia hasanah, maka perhatikan akhiratmu, begitu ya. Jadi itu tadi bagian yang dalam kecerdasan imaniah itu, bahwa menanam kebaikan tuh berusaha dulu berbuat baik. Jangan wes pokoknya aku kalau sudah ikhlas insya Allah akan berbuat baik. Kalimatnya salah, disuruh berbuat dulu sampai kemudian Allah memberikan bagian kepadanya, berlatih dan kemudian didorong, diberikan kekuatan untuk hidup dengan amal-amal yang ikhlas. Nah kemudian yang selanjutnya setelah orang itu bisa ikhlas, maka ada bab mengembangkan kebaikan ya, atau ditunjuk sebagai sebab kebaikan ya. Yaitu orang yang berbuat baik pada siapa saja, kapan saja, di mana saja ya, dia tidak membeda-bedakan. Dan dia sering memohon kepengen mendapatkan bagian kebaikannya. Tetapi ya memang bahasa buminya kita kepengen mendapatkan kebaikan yang banyak, itu bahasa buminya ya Allah berikan aku kerjaan yang banyak, beban yang banyak ya, berikan aku tugas yang banyak. Bahasa buminya begitu. Sehingga orang harus paham kalau tujuan hidup itu adalah menanam kebaikan dan tanaman itulah yang nanti akan menyelamatkan baginya di dunia wal akhirat, maka dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Maka sering saya sampaikan, orang yang punya garis keberkahan yang besar itu adalah orang yang tahan uji. Pastilah kita akan dihadapkan dengan berbagai hal yang seolah-olah dalam perasaan kita itu. Kenapa itu terjadi? Karena manusia itu memang egonya tinggi. Ketika dia itu sudah berbuat baik ya pengen dipuji, pengen orang tahu dan sebagainya, sehingga itu yang menekan perasaannya ya. Maka sampai dikatakan dalam sebuah kalimat hikmah itu, orang yang baik, orang yang hatinya bersih, orang yang lillah itu adalah orang yang sudah bisa berbuat banyak, diberi kesempatan berbuat banyak oleh Allah, tapi dia merasa bahkan belum berbuat apa-apa. Namun orang yang di hatinya ya itu banyak sekali debu-debu dunia, maka orang itu akan
akan selalu berpendapat ya sekecil apapun yang sudah dia lakukan, dia merasa berbuat sebanyak-banyaknya ya, sehingga itu menjadi bagian Allah akan meletakkan. Allah itu tidak akan memberikan akhlak pada seseorang yang tidak siap menanggungnya ya. Jadi konsekuensinya itu begitu, kalau orang itu siap menanggungnya, dia berbuat baik, kadang tidak ditolong, kadang tidak dipedulikan, tidak dipuji, bahkan dicela, ya itu bukan bagian yang perlu difikirkan. Seperti obat, yang namanya obat itu ya pahit, tidak enak, harus diminum ya agar sehat, itu juga begitu. Ya, ada orang baik ya kemarin seperti saya ceritakan, sudah seorang satpam itu orang biasa ya, orangnya baik, dia ngopeni ibunya stroke, setiap hari mandiin kemudian ngopeni, kemudian memberikan makan ya, lalu dia kerja kemudian memberikan makan lagi gitu ya. Ya, tidak seberapa gajinya, sudah begitu dia mendapatkan ujian, yaitu dituduh untuk bersekongkol dengan perampok, di penjara 2 tahun. Nah dalam bahasa kita, wah wes percuma ya berbuat baik ya, tetap saja mendapatkan banyak bala. Tapi itu tidak masalah buat dia. Dia katakan kalau tentang ujiannya, ya itu saya terima, karena saya tahu orang yang difitnah itu nanti akan diselamatkan Allah dengan cara apapun. Saya tidak mikir itu. Yang saya pikir itu, saya tidak bisa menyempurnakan kewajiban saya kepada ibunya. Maka kemudian dia panggil kakaknya dari kampung, seluruh uang yang dia tabung dikasih kakaknya semua dengan sebuah kalimat, ini uang pakai untuk ngopeni ibu, dengan syarat setiap hari kamu datang ke penjara untuk menyatakan kepada saya bahwa ibu dalam keadaan baik-baik saja ya. Itu sudah orang baik difitnah, harus menanggung kesalahan, dia tetap berusaha untuk menyempurnakan. Itu adalah bagian yang Allah tunjukkan bahwa orang biasa ya, orang tidak berilmu pun diberi kesempatan, ketika kemudian hatinya bersih, Allah harus mengokohkan dengan ujian-ujian ya. Nah itu tadi bagian mengembangkan kebaikan ya. Kemudian yang terakhir, bahwa kebaikan itu kenapa? Kebaikan itu adalah bagian yang penting untuk difahami oleh manusia, karena sampai yang merubah kejahatan menjadi kebaikan. Ya, jadi amalan-amalan kebaikan itu bisa merubah ya kejahatan menjadi kebaikan. Ayatnya menyampaikan rubahlah ya kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan ya, sehingga kita akan mendapatkan bagian ya kebaikan yang besar. Satu, yaitu tetap berbuat baik saat diremehkan, dibenci dan didolimi ya, diremehkan, dibenci dan didolimi. Saya teringat sebuah cerita ya, cerita tentang 2 anak yatim dia, kakak beradik, anak yatim kakak beradik. Satunya kakaknya itu kuat, orangnya kuat, friendly, pinter ya, senang bergaul, ceria ya. Adiknya itu sakit-sakitan ya, tidak terampil, nggak bisa bergaul juga, pendiam gitu. Namun 2 anak ini saling menyayangi ya, 2 anak ini saling menyayangi, saling menolong ya. Nah pada perjalanan waktu ya, kakaknya itu kemudian lulus, banyak teman, mudah dapat kerja, bisa kuliah ya, bisa sambil kerja, memang luar biasa Allah berikan itu. Dan adiknya akhirnya tidak bisa masuk ke SMA, dia hanya lulus SMP karena sakit-sakitan. Nah dia di rumah, ngurus rumah, bersihkan rumah, nanti ya masak seadanya dan lain sebagainya. Dan dia pakai di rumah itu untuk beribadah, baca dan berdoa. Suatu ketika kakaknya itu melihat adiknya itu membaca doa dengan tulisan, ya tulisannya dibaca. Dia bilang, "Dek, aku tuh tahu kamu tuh lemah badannya, tapi ya nek doa dihafalke, mosok ndonga aja pakai kertas gitu." "Oh iya Mas," kata dia. Terus disembunyikan. Karena memang sakit-sakitan, beberapa saat kemudian si adik itu meninggal. Nah, kakaknya itu menemukan gulungan kertas di sajadah adiknya. Setelah dibuka, panjang tulisannya dan semua doa buat kakaknya. Semua doa buat kakaknya.
Walaupun secara duniawi itu kakaknya sering cerita agak merasa terbebani adiknya. Kasihan adiknya tidak bisa begini, tidak bisa begitu ya. Nanti bagaimana masa depannya. Setelah kemudian meninggal, kakaknya itu baru tahu bahwa seluruh kesuksesan dan kemudahan yang dia dapat itu karena adiknya. Walaupun dia menurut bahasa orang itu Allah tidak memberikan bagian kebahagiaan. Tidak punya teman banyak, tidak bisa berkarya, tidak bisa kemana-mana. Namun dia tetap menjadi sebab kebaikan. Itu kembali saya contohkan orang biasa, anak-anak. Namun memahami bahwa hidup itu kita harus punya investasi di dunia akhirat. Dan ternyata itu menjadi bagian yang sangat berarti ya bagi kakaknya. Kemudian yang terakhir yaitu berbuat baik kepada musuh-musuh yang lemah ya. Dia tidak membalas walaupun ada kesempatan. Maksudnya kita itu kalau punya musuh ya, punya musuh yang lemah, punya musuh itu dalam arti yang lebih sederhana ya. Misalnya kita punya tetangga sudah tua, ngomongnya ndak enak, musuhi semacam-macam itu. Tapi kan dia lemah ya. Jadi kita juga tidak perlu mengeluh macam-macam, wes tua mungkin dan sebagainya. Berbuat saja yang baik. Kepada musuh itu kalimat Qur'annya memang mengatakan asyidda ala kufar ruhamau bainahum. Tetapi yang dimaksudkan di sini itu adalah ketika musuh itu sudah lemah ya, dia memusuhi ya. Padahal posisinya itu ya sebenarnya lemah. Kan banyak orang itu yang menutupi rasa mindernya dengan kesombongan. Dan kita tahu bahwa itu dia berbuat gitu tuh ya karena orang mudeng. Maka berbuat baik saja. Berbuat baik yang banyak ya. Agar kemudian orang-orang itu bisa menjadi Allah izinkan hatinya tersentuh kemudian menjadi baik. Ya. Nah itu bagian-bagian yang perlu kita perhatikan dalam bentuk kebaikan ya. Kemudian yang terakhir, kenapa kebaikan? Kenapa kita bahas kebaikan? Karena memang kebaikan yang memang sangat manusiawi ya. Kebaikan itu sangat manusiawi. Setiap orang suka, baik yang memberi maupun diberi kebaikan itu suka. Untuk itu menjadi benih. Kebaikan itu menjadi benih yang sangat potensial, benih yang sangat menguntungkan ya penanamnya. Dikatakan ya dalam sebuah kalimat hikmah itu, kalau benar yang kamu lakukan itu kebaikan, ya. Kalau benar yang kamu lakukan itu adalah kebaikan yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan Allah, ya, bahwa dia lakukan itu memang karena ada perintah ya dengan benar ya, kokoh ya, tumbuh berkembang, bersabar menahan kejelekan-kejelekannya ya. Kalau benar yang kamu lakukan itu kebaikan ya, maka Allah akan memberikan padamu ya cahaya di wajah. Maksudnya kalau bahasa Jawa tuh ulate padang. Orang yang baik itu ulate padang. Ya, orang yang baik itu ulate padang. Itu karena bahasa Indonesianya ya angel ya. Bahasa Indonesianya kita bisa walaupun tidak pas benar tuh ya orangnya berseri. Orangnya berseri. Berseri itu terlihat dari mata, ya dari mata. Hatinya selalu bahagia karena dia beranggapan ketika diuji, mendapatkan tambahan kerjaan, mendapatkan tambahan beban ya, itu adalah bagian yang akan menambah kebaikan-kebaikannya ya. Itu ya, diberi cahaya di wajah, diberi sinar di hati. Diberi sinar di hati. Artinya hatinya itu selalu memunculkan ya kebenaran-kebenaran ya. Diberi sinar di hati. Kalau hatinya itu tidak diberi sinar, orang itu kadang tidak bisa membedakan antara kata hati nurani dan nafsu. Kata hati nurani dan nafsu. Tapi itu diberi sinar ya, bahwa oh ini kebaikan. Kenapa ya? Karena sesuai dengan Quran ya. Misalnya gini,
ada orang itu ya sekarang, maaf ya, sekarang itu banyak sekali grup-grup ya, grup-grup reuni misalnya ya, grup-grup teman-teman. Kadang-kadang orang itu kepengen berbuat baik pada temannya, berbuat baik sama temannya. Nah, berbuat baik sama temannya itu kebetulan ya, itu laki perempuan. Ya, curhat ya. Dengan alasan tidak bahagia kemana-mana berdua dan lain sebagainya, itu namanya hatinya tidak ada sinarnya, tidak tahu yang benar yang mana. Lah memangnya kita tidak bisa menolong. Lah kalau mau menolong dan itu temannya perempuan, ya istrinya diajak, ya istrinya diajak atau dihubungkan ya dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah, dan itu perempuan ya karena memang begitu petunjuknya begitu ya. Nah itu tadi bagian-bagian ya, kalau tidak bersinar itu kadang-kadang ya itu. Ada juga yang pernah bertanya, Bu Diah, saya itu sudah memberikan kepada orang tua saya setiap bulan uang, jatah uang. Oh ya, bagus kan? Kenapa harus ditanyakan ya kan? Nah kemudian dia bilang, pertanyaannya ketika tanggalnya itu ya belum sampai dan orang tua saya itu datang, enaknya dikasih uang apa enggak? Gitu. Dan saya itu ya mikir uang piye toh, ya kan? Itu kan hal yang sederhana sekali, ya hal yang sederhana sekali. Nah kadang-kadang kita itu ada kalau konsentrasinya begitu, orang tuanya datang lebih dari sekali, dia wah teko menehi kan gitu ya. Itu kan tidak pantas. Saya bilang, Bu, setiap hari itu kita keluar duit, entah dipakai apa saja ya, parkir duit ya, kita itu mau ke belakang aja duit ya, mau pipis mau BAB yang bayar ya. Nah, nek enggak mau bayar suruh bawa pulang ya kan. Nah semua duit. Yang jadi pertanyaan, duit yang kita keluarkan tuh berkah apa enggak? Kan belum tentu. Lah kalau kita menyenangkan orang tua, itu keberkahannya di dunia wal akhirat. Lalu kenapa kayak begitu ditanyakan? Itu artinya memang kurang bersinar. Hatinya tidak disinari. Ya mungkin ya karena tadi berbagai beban tadi ya. Jadi wajahnya diberi cahaya, ulate padang ya. Sumringah namanya ya. Kemudian hatinya diberi sinar ya. Dan kemudian jasadnya diberi kekuatan untuk berbuat baik. Jadi seluruh aktivitas-aktivitas kebaikan itu bisa dilakukan. Nah, orang Jawa mengatakan gini, wong kok orang dikesel gitu ya. Padahal yang duwe wong kok orang dikesel yang duwe. Tapi Allah kuatkan ya, Allah kuatkan. Ya seperti Imam Syafi'i misalnya. Itu kalau Ramadan khatam siang sekali, khatam malam sekali. Nah, kita ndak. Wah, so berarti raturu gitu. Itu dikuatkan sama Allah, bukan perkara pinter, dikuatkan. Ada kan ya sehari itu bisa membaca 1 juz 2 juz ya, sholat 1 juz 2 juz banyak, dan dia juga masih melakukan banyak hal, bukan sekedar baca Quran dan berdoa saja, dia melakukan dan bisa. Kenapa? Ya tadi semua kebaikan, amal yang dikategorikan kebaikan itu menyebabkan tadi. Nah, kecuali tadi ya niatnya macam-macam. Ya. Jadi kebaikan tadi diberikan cahaya di wajah, sinar di hati, kekuatan di fisik. Ya. Kemudian diberi garis, ya, diberi garis rezeki yang berkah. Garis yang sekali lagi saya ingatkan, kalau ada orang ngomong rezekinya berkah itu bayangannya jangan duitnya banyak. Ya. Orang kan ya Allah berikan aku rezeki yang berkah gitu ya. Maksudnya diberikan garis rezeki yang berkah itu berapapun rezeki yang masuk ke dalam kita tetap bisa menambah kebaikan. Ya, diberi garis keberkahan dalam rezekinya. Itu luar biasa. Banyak orang-orang biasa itu ya. Kalau nggak diberi keberkahan, itu contoh begini. Ada orang itu ya itu tipis-tipis ya, kepengen usaha jualan kambing ya, ngiras tipis-tipis ya, mugo-mugo iso korban ya.
Nah, tapi karena aslinya itu memang kepengen jualan karena masa yang bisa mendatangkan laba yang banyak. Pada saat Idul Adha nggak bisa korban. Kenapa? Kambingnya habis. Nah itu namanya tipis-tipis ya. Artinya itu nggak berkah itu gitu. Nah saya itu pernah pergi ke sana warung sangklak yang di pinggir laut itu ya, bukan yang di pinggir jalan, pinggir laut. Sekarang sudah kelep kali rob ya. Saya beli di situ karena Pak Ibu itu masuk ke ikan-ikan ya. Nah di situ tuh ada kambing besar-besar ya, banyak lebih dari 5. Saya bilang gini, Mbak itu kambingnya dijual berapa? Dia bilang, apa Bu? Ah ya udah dijual lah Bu ya katanya gitu. Loh udah dijual, itu harganya mahal. Alah Bu, saya itu sudah diberi rezeki bisa jualan di warung sak kampung, iso bantu kabeh, iso melebarkan rezeki sampai sak kampung. Mosok kambing aja ya biar dikorbankan, mosok dijual gitu ya. Itu orang biasa, orang desa, tetapi mengerti. Allah berikan garis keberkahan rezeki. Kambingnya besar-besar, mungkin kalau dijual ya sekitar 4-5 juta, besar benar. Tapi dia nggak mau ngelepas, ya. Dia kepengen menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah terhadap rezeki yang diberikan, dan dia bisa membagi rezeki itu pada orang kampung yang banyak, ya. Itu namanya diberi garis keberkahan rezeki. Ya. Kemudian yang terakhir, diberi ikatan cinta pada seluruh makhluk. Di langit dan di bumi. Jadi data-data ya, apa yang akan dihasilkan oleh kebaikan itu sudah cukup sebagai modal kehidupan. Maka itulah sebabnya kenapa ulama itu kemudian memberikan pernyataan sederhana ya, kalau kamu itu bisa hidup dengan kebaikan, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirat. Karena hasil dari kebaikan itu sudah mencakupi seluruh kebutuhan kehidupan kita, ya. Begitu yang pengen saya sampaikan untuk memperjelas ya. Besok kita ulang kembali, kita kembali kepada materi kecerdasan amaliyah, ya, agar kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang iman dalam konsep tataran umum, kita langsung berada pada nomor 4. Orang iman yang melakukan sekecil apapun amal itu derajatnya sudah pada tangga ke-4. Tidak boleh dari tangga ke-4. Nah itu sebabnya kenapa keimanan itu diwajibkan, dimasukkan ya, diwajibkan untuk dihidup-hidupkan untuk melandasi semua amal ya, agar sekecil apapun amal kita mendapatkan bagian ya, balasan yang besar, tidak sekedar untuk kita ya, untuk keluarga, bahkan untuk lingkungan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk kita fahamkan diri kita tentang berbagai hal ya, agar setiap yang kita lakukan ya itu bisa menjadikan kebaikan bagi siapa saja. Karena sesungguhnya dianggap seseorang itu berilmu ketika dia bisa menjadi mudah dan memudahkan orang lain untuk tetap bisa berbuat baik. Ilmu itu agar menjadikan kita mudah dan memudahkan orang lain untuk tetap bisa berbuat baik. Fastabiqul khairat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa takunana minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.